Shalom kekasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan online Daat. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu, akan rahmat-Mu, kasih setia-Mu menyertai kami sehingga kami ada pada saat ini. Kiranya urapan Engkau turun atas setiap kami, sehingga membuka pikiran hati kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh kekurangan dan kelemahan. Biarlah nyata kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, membuka pikiran kami, membuat kami mengerti akan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, saat ini kita mau belajar satu perkara yang sangat penting sekali di dalam kehidupan kita, yang seringkali juga menjadi penghalang bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kekasih Tuhan untuk kita maju semakin mengenal Dia, yaitu rasa malu. Ya, perasaan malu itu yang seringkali membuat kita tidak bisa maju di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kekristenan kita, ya. Jadi kita terhalang oleh perasaan malu. Kita mau belajar, untuk itu kita mau renungan kita kasih judul tidak malu, ya. Amin. Kita tidak boleh malu. Seperti Paulus memberi nasihat kepada Timotius, jangan kamu malu, ya, jangan kamu malu. Dan Paulus sendiri mengatakan, aku tidak malu di dalam penderitaan ini. Bahkan dia mengatakan ada temannya, dia tidak malu mencari aku dan mengunjungi aku di dalam penjara sebagai hubungan, ya. Perasaan malu ini seringkali juga menghalangi kita untuk bersosialisasi, mewartakan kabar baik, ya, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Rasa malu ini juga yang menekan kehidupan kita, tidak berani menyatakan apa yang harusnya kita katakan, yaitu kebenaran, yaitu Injil Kristus yang harusnya kita wartakan, yang kita bawa dalam kehidupan kita. Karena malu juga kita nggak bisa menyaksikan. Paulus katakan, jangan kamu malu menyaksikan, menceritakan, memberitakan kasih Tuhan. Jadi kita mau belajar, kita tidak malu. Kenapa kita tidak perlu malu? Ya. Tetapi kita harus ada keyakinan, kepercayaan yang utuh di dalam Tuhan. Kita belajar dari 2 Timotius 1 ayat 12. Itu sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu. Paulus katakan, dia menderita di penjara, dianiaya dan sebagainya karena Injil. Karena dia memberitakan Injil dan dia tidak perlu malu. Karena dia menderita karena Kristus. Dia menderita karena perkabaran Injil. Dia menderita bukan karena dia berdosa atau dia melakukan kejahatan, tidak. Tetapi dia tidak malu karena melakukan kebenaran firman Tuhan. Kenapa dia tidak malu? Kekasih Tuhan, kenapa Paulus tidak malu? Dia sangat bangga. Dia sangat bangga kepada siapa yang dia percayai, ya. Dikatakan ayat selanjutnya, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Paulus dengan pernyataannya sangat yakin dan percaya. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Malu ini bisa dikalahkan karena kepercayaan kita. Kita tidak malu terhadap segala perkara kalau kita percaya kepada seseorang. Kita tidak malu menceritakan penderitaan kita, kekurangan kita, kelemahan kita kepada orang yang kita percayai. Kita dengan leluasa curhat, ya. Kita tidak malu karena kita percaya. Paulus pun tidak malu menderita, tidak malu mengalami penderitaan karena
Dia tahu kepada siapa aku percaya. Amin. Kekasih Tuhan, kita seringkali yang menjadi permasalahan kita malu itu karena kita tidak tahu atau kita tidak mengenal kepada siapa kita percaya. Sehingga tidak ada keyakinan. Kita mau cerita tentang kebaikan Tuhan, kebaikan atau anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, keselamatan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, tetapi kita tidak mengenal Yesus dengan benar. Kita mau cerita, tidak bisa, kita akan malu, bener tak? Gitu ya. Kita akan merasa ada keraguan dalam diri kita, benarkah Yesus itu Tuhan? Benarkah Dia itu mati untuk saya? Ada keraguan yang membuat dia malu untuk menyatakan kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupannya. Tetapi Paulus tidak. Dia tidak malu karena tahu kepada siapa aku percaya. Dan keyakinannya dia, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa. Suatu pernyataan yang sangat luar biasa untuk menggambarkan kepada siapa, mendeskripsikan Tuhan, mendeskripsikan siapa yang dia percayai. Aku yakin Dia berkuasa. Dia menggambarkan sosok, saya katakan gitu, sosok atau oknum atau Tuhan yang dia percaya, yang berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dia sangat yakin, ya, sangat percaya. Ada contoh yang sangat jelas sekali di dalam Alkitab. Orang yang tidak mengenal, tidak bisa percaya di dalam Tuhan. Bahkan ini adalah ahli-ahli Taurat yang meragukan kesaksian dari Yesus, ya. Dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 19 juga katakan, maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jika sekiranya kamu mengenal juga Bapakku. Sekiranya engkau mengenal aku, kamu juga akan mengenal Bapakku. Para ahli Taurat meragukan kesaksian Yesus, kemampuan cerita Yesus, pengajaran yang diajarkan Yesus kepada orang-orang, ya, kepada murid-muridnya dan khalayak ramai pada saat itu. Kasih Tuhan, memang pengenalan ini sangat penting, membuat kita sekali lagi tidak malu. Kita akan bangga kalau kita mengenal dengan benar. Jadi kunci kita tidak malu adalah kita mengenalnya dengan benar. Mengenal siapa Yesus yang berasal dari Bapa. Ada satu kasus di dalam kehidupan ini. Ada beberapa waktu yang lalu ada seorang jemaat juga katakan anaknya dibilangi oleh temannya yang dulu dia Kristen, kemudian dia menjadi berpindah ke kepercayaan lain hanya karena satu ayat. Dikatakan, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Yesus berkata, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Dan yang dicomot itu cuman kata-kata aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Dan dia di blow up, menyatakan, loh, buat apa kita nyembah Allah yang tidak berkuasa, Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian di ayat selanjutnya dilanjutkan bahwa aku hanya melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadikan permasalahan lagi bahwa siapa Dia dan siapa yang mengutus, ya. Jadi kadang pengenalan akan kebenaran inilah yang membuat kita itu meragukan dan kita malu untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Mengakui Dia, menceritakan
kebaikannya, menceritakan kuasanya, menceritakan karyanya yang ajaib dalam hidup kita. Seperti orang Farisi, para ahli Taurat. Dari mana kamu bisa lakukan itu? Aku dari Bapakku, ya, katakan. Apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan, aku dengar dan aku lihat dari Bapakku. Aku menghakimi dengan benar, ya. Penghakimanku itu benar. Kalau di ayat lain dikatakan penghakimanku itu adil. Jadi Tuhan tidak melakukan dari dirinya sendiri, bukan dari kehendaknya sendiri, tetapi dari apa yang Bapa kehendaki untuk dia lakukan. Pengenalan ini yang membuat orang itu kadang-kadang bingung. Loh, Yesus itu sebetulnya statusnya apa? Apakah dia itu hanya nabi ataukah ciptaan Tuhan yang diistimewakan? Diragukan. Jadi dia tidak pernah bercerita tentang menyaksikan Yesus bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Seperti Paulus katakan, dia yang berkuasa memelihara, ya, dia yang berkuasa memelihara yang telah dipercayakan, yaitu Injil, kabar keselamatan, berita baik yang dipercayakan di dalam kehidupan Paulus, dipercayakan dan dijaga oleh iman percayanya bahwa Yesus itu Tuhan. Tidak akan pernah malu, ya. Kenapa kita tidak pernah malu? Roma 10 ayat 11 juga katakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak pernah dipermalukan. Kekasih Tuhan, kalau kita percaya kepada Yesus, kalau kita yakin, kita percaya dengan sungguh-sungguh seperti Paulus mengenal dia, tahu, yada, aido, ya, banyak istilah dari bahasa aslinya, menyatakan pengenalan yang intim, bukan hanya sekedar tahu, tetapi tidak mengenal. Tetapi ini mengenal secara intim, tahu secara persis, mengenal secara persis siapa yang aku percayai, ya. Jadi kita perlu ada keyakinan dan kita terus belajar untuk mengenal dia. Murid-murid Tuhan pada waktu itu juga tidak mengenal Tuhan. Ada satu peristiwa di dalam Lukas 24 ayat 45. Mereka tidak paham. Pada waktu Yesus bangkit, mereka tidak paham bahwa apa yang sudah dikatakan Yesus, apa yang sudah dikatakan Tuhan Yesus, apa yang sudah dikatakan firman Tuhan, kitab-kitab suci dan para nabi tergenapi. Mereka tidak mengenal karena belum yakin benar. Benarkah Yesus ini Tuhan? Ataukah hanya seorang guru? Masih belum memahami. Contoh yang pasti adalah Maria pada waktu ketemu di kuburan. Dia masih manggil rabi, guru. Dia tidak menyadari bahwa Tuhan sudah bercerita nanti aku hari ketiga akan bangkit. Sehingga dia katakan, jangan sentuh aku mau ke Bapakku dulu. Dia harus ke surga dulu, ya, kembali lagi 40 hari di bumi, menegaskan, memberikan penegasan kepada murid-muridnya, memberikan keyakinan yang sungguh sehingga mereka percaya dengan sungguh-sungguh, para murid-muridnya, ya. Jadi kita perlu sekali untuk tidak malu pada Tuhan. Caranya percaya dengan sungguh-sungguh, menaklukkan benteng-benteng pertahanan. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 5 juga diajarkan oleh Paulus, ya, bagaimana kita menaklukkan keraguan kita, keterbatasan kita, keterbatasan pikiran kita sebagai manusia untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Allah kita yang telah dinyatakan dalam hidup kita. Sebagai manusia kita tidak akan pernah bisa sempurna mengenal Allah. Kita hanya bisa mengenal sebatas pernyataan Allah.
Apa yang Allah nyatakanlah, itulah yang kita kenal. Apa yang Allah ingin kita ketahui, apa yang ingin Allah dikenal, itu kita akan mengenal. Tapi Allah itu lebih besar dari itu semua. Jadi kita tidak akan pernah sempurna mengenal. Tetapi keyakinan kita itu harus lebih besar daripada akal kita. Kalau Allah itu bisa dipikir, Allah itu hanya masuk dalam pikiran dan logika kita, rasio kita, itu bukan Allah. Ya, itu bukan Allah. Allah kita, Khalik langit dan bumi, pencipta alam semesta, itu besar dan berkuasa dan berdaulat. Nah, untuk itu kita perlu menaklukkan pikiran-pikiran kita, rasio kita, logika kita. Alkitab itu ditulis oleh karena Roh Kudus berbicara kepada manusia dengan bahasa antropomorfologi, kalau nggak salah gitu kan. Dia berbicara menggambarkan Allah itu juga seperti manusia, padahal Allah itu lebih daripada itu. Dan firman Allah itu menceritakan bagaimana Allah menurunkan pengertian tentang Dia yang maha besar itu diturunkan seperti manusia bisa menggambarkan keberadaannya. Jadi seakan-akan itu Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya punggung, ya. Itu Alkitab menceritakan Allah dengan bahasa manusia, dengan logika pengertian manusia. Kebenaran Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, itu lebih daripada itu. Untuk menjabarkan Yesus menjadi manusia, menjadi daging aja, perlu bertahun-tahun untuk orang memahami. Bahkan banyak orang yang tidak bisa menerima karena hanya berpikir secara logika. Padahal Allah itu mampu berbuat apa-apa, mampu melakukan segala sesuatu mukjizat, mampu melakukan yang tidak ada menjadi ada, mampu melakukan yang mustahil bagi manusia. Itu Allah yang kita sembah, ya. Jadi ada yang perlu kita lakukan tidak sebagai orang percaya kekasih Tuhan, yaitu di dalam 2 Korintus 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang. Manusia itu punya siasat, punya pikiran, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi ada satu tindakan dari diri kita, ada satu aktivitas, ya saya katakan, atau usaha dari kita, yaitu menaklukkan pikiran kita. Bukan kita memaksakan Allah masuk dalam pikiran kita, bukan memaksakan pengenalan Tuhan itu masuk dalam pikiran kita, bukan. Tetapi kita harus menerima kebesaran, keagungan, dan kita taklukkan pikiran kita. Segala sesuatu, gak mungkin Allah itu jadi manusia. Masa Allah yang berkuasa pencipta langit mau jadi manusia? Kita harus taklukkan itu. Masa Tuhan itu mengutus Tuhan? Ya. Karena ada ayat katakan, loh yang diutus itu siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Tuhan. Loh yang utus siapa? Bapak itu siapa? Tuhan. Bapak itu Allah. Loh masa Allah mengutus Tuhan? Masa Allah mengutus Allah? Orangnya jadi bingung karena dia memaksakan logikanya. Loh Allahnya kan dua, Tuhannya jadi dua. Kita harus taklukkan itu. Pikiran itu pemikiran karena keangkuhan yang dibangun, kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Benteng dalam pikiran kita dirikan karena nggak masuk akal, nggak iso, gitu ya. Jadi nggak mungkin lah, gitu. Jadi sangat susah sekali untuk menerima bahwa Yesus itu Allah inkarnasi jadi Yesus, menjadi manusia dan diutus. Pengertian diutus, kadang-kadang orang-orang diutus untuk membawa kitab. Ini diutus untuk menebus dosa, memberikan pengampunan. Tambah gak masuk lagi dalam pikiran mereka. Maka perlu sekali tindakan kita sebagai orang percaya kekasih Tuhan
yaitu menaklukkan pikiran yang menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kita harus taklukkan pikiran, menawan di bawah kaki Kristus. Dengan demikian kita akan memperoleh pengenalan, kita akan menerima pencerahan, kita akan mendapatkan pewahyuan secara khusus dari Allah, sehingga kita tidak ada penolakan dalam pikiran kita, tidak ada penolakan, tidak ada keraguan, sehingga kita bisa menerima Kristus sebagai Tuhan, kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan, dan Dia yang berkuasa memelihara apa yang dipercayakan kepada kita. Ya, Dia sanggup, seperti di Petrus katakan, iman itu akan memelihara kita, menjaga kita, memprotek kita. Iman kepada Yesus akan memelihara kita, apa yang sudah kita percayai, Tuhan akan menjaga melalui itu. Jadi perlu sekali kita kasih Tuhan, ayo di akhir zaman ini, saya katakan di akhir zaman, di penghujung zaman ini, kita semakin mengenal. Tidak perlu malu bercerita tentang Yesus. Tidak perlu malu bahwa engkau menerima kasih karunia dari Yesus. Tidak perlu malu engkau menerima kebaikan dari Allah dan engkau bercerita. Engkau bercerita kepada saudaramu, engkau bercerita kepada orang. Ceritakan Yesus itu baik. Yesus itu menjadi penolong bagi hidupku. Baik hari-hari dalam kehidupan kita hari-hari maupun di dalam kekekalan. Dia menjamin kita, menyediakan tempat bagi kita. Dia menyediakan surga bagi kita. Dan kita akan masuk di sana bersama-sama dengan Dia. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih setiamu, rahmatmu membuat kami bangga dengan Engkau. Kami tidak malu untuk menceritakan kasih-Mu. Kami tidak malu lagi mengabarkan kebaikan-Mu Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Berkati gereja Mudaat ini Tuhan, di dalam setiap pelayanannya, apapun program yang dikerjakan, Engkau menyertai dan berhasil membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Engkau dengan benar, dan banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan-Mu. Memberkati setiap tim yang bekerja, dan Engkau memberkati para pendengar pada saat ini Tuhan. Memberkati mereka, membuka pikiran, kalau Engkau sanggup membuka dan mampu membuka pikiran murid-murid untuk mengerti firman Allah. Saat ini juga Engkau sanggup mengurapi setiap audiens kami Tuhan, untuk mengerti kebenaran firman Allah, sehingga mereka memahami perjanjian lama, Taurat Tuhan, maupun kitab nabi-nabi yang bercerita tentang Yesus, yang menubuatkan tentang Yesus. Tuhan, Engkau membuat mereka mengenal secara yakin, secara pasti akan kebenaran Engkau, mengenal Yesus Putramu sebagai utusanmu dan sebagai Allah yang layak disembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.